Ini satu pasal fi sholatil kusufi, menerangkan tentang sholat gerhana. Wa mayutlabu fi'luhu, dan sesuatu yang dicari untuk mengerjakannya, dianjurkan. Wa mayutlabu, dan sesuatu yang dianjurkan fi'luhu, untuk mengerjakannya, li ajliha, karena sholatil kusuf. Jadi bahasan kita terkait tentang sholat gerhana. Itu kalau kusuf biasanya dinisbahkan kepada matahari. Kalau khusuf itu biasanya dinisbahkannya kepada bulan. Jadi kalau kusuf berarti usolli ya kusupas syamsi, ya rakaataini sunnatan, gitu kita kalau niat. Usolli kusupas syamsi, ya rakaataini sunnatan. Kalau ngikut imam adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita mau sholat gerhana bulan berarti niatnya usolli khusufal qamar, pakai kha, khusufal qamar, ya itu rakaataini. Kemudian misalnya kita mau ngikut imam, ya udah adaan makmuman lillahi ta'ala, ya itu seperti itu, ya. Jadi ini sholat yang terkait tentang gerhana, dan memang sholat ini dianjurkan untuk dikerjakan seperti itu. Jadi ada kusuf, ada khusuf. Kalau kusuf maknanya matahari, kalau khusuf berarti namanya untuk ya gerhana bulan. Wasolatul kusufi lisyamsi wasolatul khusufi lil qamari, kullun minhuma ais salataini sunnatun jama'atan wa furada. Dan bermula sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, tiap-tiap satu daripada keduanya, baik kusuf maupun khusuf, yaitu ais salataini, yaitu untuk dua sholat tadi, hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah namanya. Jadi sunnah tapi sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Nah kita nih alhamdulillah di At-Thahiri setiap kali ada gerhana baik matahari maupun bulan, kita usahain supaya kita kerjain. Walaupun ya kadang-kadang informasinya mendadak, tapi kita tetap mengadakan. Ya itu. Jadi ada sholat gerhana bulan, ada sholat gerhana matahari. Ini sunnah muakkadah. Ya, jadi sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jama'atan, bisa dilakukannya secara berjamaah. Wa furada, bisa juga dilaksanakan secara sendiri. Kalau kita rame-rame itu ya jamaah, yang enak jamaah dah supaya syiar. Kalau di rumah ya itu enggak syiar, enggak kelihatan syiarnya Islam itu. Tapi kalau jamaah, masya Allah syiar banget. Ya, jadi kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan di setiap masjid, di setiap mushola ngadain, itu kelihatan syiar sekali. Tapi kalau kita sholatnya di rumah boleh sih, cuma kelihatannya enggak syiar. Sementara kita kan disuruh mensyiarkan agama Allah, ya mensyiarkan agama Allah. Nah ini boleh dikerjakan secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Lihadirin, bagi orang yang hadir, wa musafirin, bagi orang yang musafir. Seandainya kita lagi musafir, kebetulan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan di saat kita lagi musafir, entah di mana tempat kita, apalagi di Surabaya, apalagi di Cirebon, apalagi di Bandung, apalagi di Anyer, ya. Nah itu tetap dianjurkan untuk apa? Untuk sholat gerhana tersebut. Itu namanya bagi musafir. Nah begitu. Lidzakari, baik untuk laki-laki, wa ghairihi, maupun yang lainnya, mau laki maupun perempuan dan lainnya. Muakkadatun, itu dianjurkannya, ya artinya sangat ditekankan, dianjurkan, sehingga ada kata-kata sunnah muakkadah. Sunnah sih tapi pakai muakkadah, jadi artinya sangat dianjurkan. Kalau bisa sih, begitu tuh catatannya, kalau bisa sih jangan ditinggalin.
Itu istilahnya sunnah muakkadah. Lil amri, karena ini ada perintah bitil kas sholati, untuk melaksanakan sholat tersebut. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat siapa Rasulullah SAW likusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wal qamari, dan gerhana bulan. Karena alasannya Nabi itu selalu ngerjain kalau terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, Nabi selalu mengerjakan sholat tersebut. Fayukrahu tarkuha, maka dimakruhkan meninggalkannya. Wa huwa muradus Syafi'i, itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i fi maudiin, di satu tempat, biqaulihi, dengan ucapannya la yajuzu tarkuha, tidak boleh meninggalkannya. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i maksudnya enggak boleh ditinggalkan, itu sunnah muakkadah, karena Nabi enggak pernah ninggalin, Nabi selalu mengerjakan, sehingga dibilang makruh kalau ditinggalkan. Jadi kalau kita nggak sholat gerhana makruh gitu. Jadi usahakan supaya dapat melaksanakan sholat gerhana. Fa in fatat hadhihi sholatu, kalau seandainya luput sholat ini, lam tuqdo, maka tidak perlu dikodok. Ay lam yusra qodauha, tidak disyariatkan mengkodoknya. Seandainya nih saudara, kita ketinggalan ya sholat gerhananya, udah keburu terang, udah habis gerhananya, misalnya diinformasikan gerhana dari jam sekian sampai jam sekian, tiba-tiba kita sudah ketinggalan waktunya, itu bagaimana? Ya udah, nggak usah dikerjain, nggak usah dikodoin. Jadi nggak ada istilah kodok sholat gerhana, nggak ada ya, karena ini sholat yang zatu sabab. Jadi kalau sholat yang ada sebabnya, pada saat sebabnya ada, nggak ada sebab, ya udah nggak dianjurkan untuk mengulangi atau mengkodok sholat tersebut. Ya, jadi kita ya yang namanya sholat sebab itu sebab gerhana. Nah kalau ada gerhana dikerjain sholatnya. Kalau gerhananya udah nggak ada sebab lagi, nggak usah dikerjain. Saya mau kodok bagaimana? Nggak perlu dikodok. Jadi nggak ada anjuran mengkodok sholat gerhana. Ya, ini yang dikatakan lam yusra, tidak disyariatkan ya, jadi tidak perlu mengkodok sholat tersebut. Jadi bagaimana? Ya udah ya, karena udah ketinggalan nggak usah dikerjakan. Ailam yutlab, artinya tidak dianjurkan untuk mengkodok kalau sudah luput sholat tersebut. Li'annaha, karena sholat gerhana zatu sababin, termasuk yang memiliki sebab. Pataputu bipawatihi, maka luput dengan sebab keluputannya, karena dia punya sebab. Nah kalau sebabnya udah nggak ada, ya udah nggak ada anjuran. Nah itu namanya sholat zatu sababin. Wa yusalli, dan sholat aisyahsu seseorang, likusufis samsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Berapa rakaat sholatnya? Rakaataini, 2 rakaat. Jadi sholat gerhana baik matahari maupun bulan itu 2 rakaat. Bi ihda salasi kaifiyatin, dengan salah satu dari 3 cara yang ada. Tinggal pilih, mau cara pertama boleh, mau cara kedua boleh, mau cara ketiga boleh. Ya, jadi gampang. Ya, mau cara pertama, mau cara kedua, mau cara ketiga, nanti diajarin di sini semuanya. Cara pertama bagaimana, cara kedua bagaimana, cara ketiga bagaimana, nanti ada. Ya, tinggal kita pilih mau yang mana. Ihdaha, cara yang pertama, wahia aqalluha, yaitu yang paling minimal banget dah. Ayyusalliya, sholat siapa seseorang, hadhihi sholata, akan sholat ini, rakaataini, sholat aja 2 rakaat, kasunnati subhi, seperti sunnah subuh. Tuh, udah seperti sholat sunnah aja. Usolli rakaataini, nah, begitu aja udah sholatnya. Wa mahalluha, dan tempatnya nih sholatnya, innawaha, jika dia niatkannya. Kal adati, seperti adat kebiasaan. Usolli sunnatal, apa misalnya khusufil qamar, usolli sunnata khusufis syamsi, rakaataini, 2 rakaat, udah begitu aja. Au atlaqo, atau diitlaqkan aja,
udah usolli rakaataini lillahi ta'ala itlaq namanya. Itu yang paling sederhana udah begitu. Seperti kita sholat sunnah subuh aja begitu. Usolli sunnah 2 rakaat atau ya itu udah boleh itu. Itu yang paling sederhana. Cara yang pertama. Tapi ini jarang kita bawa. Ya, kalau yang nomor 1. Nah, kita bawa minimal nomor 2. Kalau nomor 3 nanti bacaan surahnya panjang banget dah. Ya, begitu. Ini kita cara kedua aja. Saniyatuha. Nih, cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana salat gerhana? Wahia akmalu minal ula. Cara ini lebih sempurna kebanding daripada cara yang pertama. Kalau cara yang pertama udah seperti sholat sunnah biasa aja udah. Ya, mau diniatkan boleh, mau diitlakkan juga boleh. Ya, seperti itu. Nah, kalau cara yang kedua ini lebih sempurna kebanding daripada cara yang pertama. Wa mahalluha, bermula tempatnya kallati ba'daha, sama seperti yang setelahnya. Innawaha, jika dia niatnya bisifatil kamali, dengan sifat yang sempurna. Usolli khusufal qamari rakaataini, ya sunnatan, ya begitu. Kalau kita ngikut imam disebut adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam kita niat imaman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya udah, ya usolli ya khusufal qamar atau khusufas syamsi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Nah, diniatkan begitu. Lalu yahrumu, orang tersebut takbiratul ihram. Ahrama yuhrimu, ya jadi dia takbiratul ihram. Itu namanya Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Yuhrimu takbiratul ihram siapa? Sahos, seseorang tadi biniyati sholatil kusufi, niatin sholatnya sholat gerhana. Wala buddha, dan mesti minta ini kaunis sholati lisyamsi awil qamar, dan mesti ditentuin ta'in, karena sholat ada 2, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Nah, ente mau yang mana? Nah, silahkan disebutkan, dita'inkan. Usolli ya khusufal qamar, disebut qamarnya. Usolli khusufas syamsi, disebut syamsinya, karena memang ada 2, ada matahari, ada bulan. Makanya mesti ta'yin, artinya dijelaskan tuh sholatnya gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu yang dimaksud wala buddha min ta'yini kaunis sholati lisyamsi aulil qamari. Nah, setelah dia niat dalam takbiratul ihramnya Allahu Akbar, udah. Kemudian ngapain? Summa ba'dal ibtitahi wa ta'awuzi, kemudian setelah membaca doa ibtitah, membaca a'udzu, yaqra'ul fatihata, kemudian dibaca Fatihah, summa suratan qasiratan, kemudian surah yang pendek. Ya, jadi setelah ditakbiratul ihram biasa baca ya doa ibtitah. Habis baca doa ibtitah, di ngapain lagi? Ya jangan lupa baca a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Nah, habis baca Fatihah baca apa? Baca surah. Surahnya qasirah aja yang pendek. Misalnya Sabbihis Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, boleh. Ya, itu yang pendek termasuk itu. Sebab ntar cara yang ketiga yang panjang, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah suruh baca. Nanti bahkan sampai 200 ayat, 150 ayat suruh bacanya begitu. Ya, ini cara yang ketiga. Ini cara yang kedua aja, yang adnal kamal ya, yang lebih sempurna daripada cara yang pertama. Ya minimal al-a'la sama al-ghasyiyah. Nanti boleh lagi. Ya, apalagi misalnya alam nasroh dengan alam taro. Nah, seperti itu. Jadi qasirah aja. Kalau a'la termasuk qasirah dah. Al-ghasyiyah qasirah. Al-insyirah juga ya itu termasuk ya qasirah pendek. Ad-duha juga termasuk qasirah. Itu namanya surah yang pendek. Tinggal terserah dah. Mau inna a'toina sama kulhu juga boleh. Nah, itu qasirah juga namanya ya. Wayar kamu, kemudian habis baca surah tuh, misalnya gini Bapak Saudara, kita habis takbiratul ihram, kemudian baca doa ibtitah,
Ya, habis baca doa ibtidalah baca a'udzu, baca Fatihah, habis baca Fatihah baca dah misalnya surah Al-A'la dah Al-A'la. Nah, habis itu kemudian wayar kau ruku dia. Biasa ruku, Allahu Akbar ruku. Habis ruku summayar pau, kemudian bangun dari ruku. Ya, summayar pau ra'sahu, dia angkat kepalanya bangun dari ruku, berarti kan angkat kepalanya minar ruku, dari ruku. Qailan sambil mengucapkan biasa sami Allahu liman hamidah. Biasa dah tuh sama. Ya, sampai sholat ya kalau dari ruku untuk i'tidal dibangun sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal ham, silahkan dibaca Rabbana lakal ham. Mau sampai situ mau terusin silahkan boleh. Wa yaqulu zalika fi kulli rafin, dan itu diucapkan setiap kali mau bangun. Pokoknya dari ruku mau i'tidal ucapannya udah sami Allahu liman hamidah. Ya, seperti itu. Wa hadza huwal mu'tamadu, ini yang mu'tamad. Khilafan lil Mawardi, berbeda dengan pendapat Imam Mawardi. Kalau Imam Mawardi dalam sholat gerhana, karena di dalam sholat tersebut nanti ada 2 kali berdiri dan ada 2 kali ruku, maka dari ruku mau bangun dia nggak baca sami Allahu liman hamidah Imam Mawardi, tapi bacanya Allahu Akbar. Kenapa? Karena bangun bukan i'tidal, diri lagi, baca Fatihah lagi. Itu Imam Mawardi begitu bilangnya. Jadi ketika kita habis ruku, bangunnya Allahu Akbar. Tuh, kan kita nggak baca Rabbana lakal ham, ya kata Imam Mawardi. Kita langsung diri baca Fatihah lagi. Tuh ada yang bilang ya Imam Mawardi yang punya pendapat begitu. Tapi kalau yang mu'tamad seperti biasa udah kita sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Kemudian kita baca Fatihah lagi. Kan 1 rakaat untuk cara yang kedua itu 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah, 2 kali ruku. Gitu ya. Ya, jadi tadi kan udah baca tuh, udah niat takbiratul ihram. Ya, terus baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, habis baca surah ruku, habis baca ruku udah kita sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham, baca Fatihah lagi. Ya Bapak ya, baca Fatihah lagi. Habis baca Fatihah terus baca apa lagi? Baca surah lagi. Surah yang pendek, silakan. Nah, habis itu ruku kemudian. Jadi ruku dalam 1 rakaat berapa kali? 2. Habis ruku bangun lagi. Sami Allahu liman hamidah. Biasa Rabbana lakal ham. Nah, baru sujud. Tuh begitu. Ya, itu rakaat yang pertama. Ya, cara yang kedua itu surahnya pendek. Kalau cara yang ketiga sama, tapi surahnya aja yang lebih panjang. Cuma begitu aja. Jadi cara pertama beda, itu itlaq. Ya 1 kali ya ruku, 1 kali berdiri, udah ya, seperti biasa sholat sunnah biasa. Tapi cara kedua itu beda, ya yaitu dalam 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Nah cara ketiga juga sama begitu. Bedanya cara pertama, ya cara kedua dengan cara ketiga bacaan surahnya aja. Kalau bacaan surah yang panjang-panjang seperti surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lainnya sampai 200 ayat, 150 ayat, itu cara yang ketiga. Tapi kalau cara yang kedua ya cukup Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Insyirah, Al-Fil, Ad-Duha, At-Tin, itu silahkan. Itu namanya surah yang qasirah. Ya, jadi setelah dia baca Fatihah, kemudian dibaca surah, ya kemudian dia ruku, habis ruku dia biasa baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Nah, kemudian dia baca Fatihah lagi. Itu begitu. Makanya Imam Mawardi punya pendapat jangan membaca sami Allahu liman hamidah, karena pada saat itu dia mau baca Fatihah lagi, bacanya tetap takbir Allahu Akbar, kata Imam Mawardi. Tapi menurut kaul yang mu'tamad tetap bacanya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham, baru baca Fatihah. Bal yarfa'u mukabbiran, kata Imam Mawardi, dia enggak usah baca sami Allahu liman hamidah, tetapi dia bertakbir ya karena apa? Li annahu laisa i'tidalan. Karena kata Imam Mawardi itu bukan i'tidal.
Coba ini sekedar info aja biar kita tahu wawasan. Tapi kita ya ambil kaul yang muktamad, baca tetap sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Fatihah kembali. Summa ya'tadilu, kemudian dia i'tidal. Artinya di i'tidal ayyakumu qiyaman saniyan. Artinya di berdiri lagi, berdiri yang kedua. Abis sami Allahu liman hamidah, diri lagi. Nah, seperti itu. Ini diri yang kedua. Nah, setelah itu summa yaqra'ul Fatihata saniyan. Dia kemudian baca Fatihah yang kedua. Baca Fatihah lagi yang kedua. Ya, begitu. Summa yaqra'u suratan qasiratan, kemudian membaca surah lagi yang pendek yang kedua. Summa yarka'u saniyan, kemudian baru ruku yang kedua akhaffa, itu lebih ringan minal ladzi qablahu, dari berdiri yang sebelumnya. Ruku yang kedua pada rakaat yang pertama itu lebih ringan, lebih cepat kebanding daripada ruku yang pertama dalam rakaat yang pertama. Begitu. Biasanya memang begitu kita dianjurin. Rakaat pertama lebih lama kebanding daripada rakaat yang kedua. Baik waktu baca surahnya maupun pada saat baca ya waktu ruku dan lain-lain sebagainya. Itu memang dianjurkannya begitu. Ya, ruku aja yang pertama lebih lama, entar ruku yang kedua lebih cepat. Bacaannya begitu, menyekul ya. Di rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Nah, begitu. Jadi selalu seperti itu. Jadi rakaat yang pertama lebih lama kebanding daripada rakaat yang kedua. Seperti itu. Nah, ini sama. Ruku yang pertama pada rakaat pertama itu lebih lama. Nanti ruku yang kedua lebih cepat. Sama-sama di rakaat yang pertama. Karena rakaat pertama 2 kali ruku, 2 kali berdiri baca Fatihah, 2 kali baca surah. Surah yang pertama lebih panjang kebanding daripada surah yang kedua. Begitu ya Bapak, Saudara. Ini yang dikatakan ya, dia membaca ya, kemudian dia ruku yang kedua lebih ringan dari yang sebelumnya. Summa ya'tadu saniyan, kemudian dia i'tidal yang kedua, i'tidal lagi, Rabbana lakal ham. Nah, di situ yang kedua baru summa yasjudu sajdataini, kemudian sujud. Biasa 2 kali sujud, duduk, sujud lagi. Wa ya'ti bitumakninatin, kemudian dia bawa tumakninah fil kulli, setiap satu. Tetap tumakninah itu rukun. Ketika sujud yang pertama rukun. Nanti duduk antara 2 sujud, kemudian disujud lagi, mesti ada tumakninahnya lagi. Ai kullu ma dzukira, setiap apa yang sudah disebutkan, minar ruku'aini, daripada 2 ruku, wasajdataini, dan 2 sujud, wal i'tidal sani, dan i'tidal yang kedua. Jadi mesti ada tumakninahnya. Ruku mesti ada tumakninah, sujud mesti ada tumakninah, i'tidal mesti ada tumakninahnya. Jadi yang namanya tumakninah itu rukun Bapak Saudara. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu rukun. Jadi orang kalau sholat nggak ada tumakninahnya nggak sah. Itu biasanya terjadi pada i'tidal tuh. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu mestinya ada apa? Tumakninahnya, tenang dulu. Nah, baru dia sujud. Itu begitu. Ya, jadi ini dianjurkan ya, suruh ada tumakninahnya. Wa ammal i'tidalul awwalu, adapun i'tidal yang pertama fi kullin minan rakaataini, pada setiap satu daripada 2 rakaat, bahwa qiyamun sani, itu masuknya adalah berdiri yang kedua. I'tidal yang pertama baik pada rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua itu posisinya sama dengan dia berdiri, karena nanti saatnya dia kembali baca Fatihah dan baca surah. Begitu. Paham kan ya Bapak Saudara ya? Ya, ini namanya sholat gerhana. Sholat gerhana namanya ya. Jadi seperti itu. Bahwa qiyamun sanin payahwi minhu, maka dia turun ila ruki, kepada ruku asani yang kedua. Fahazihi rakaatun, maka ini disebut 1 rakaat.
Jadi itu baru 1 rakaat. Jadi 1 rakaat pertama diniat usolli sunnata khusufil qamar rakaataini, adaan makmuman li ta'ala sunatan misalnya Allahu Akbar. Kemudian dibaca doa iftitah, dibaca Fatihah, dibaca surah. Nah kemudian dia ruku. Habis ruku dia i'tidal. Habis i'tidal dia kembali berdiri sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Nah kemudian dia ruku, habis ruku dibangun lagi i'tidal. Habis i'tidal baru dia sujud. Ya sujud, duduk lagi, ya antara 2 sujud lagi, kemudian bangun. Itu rakaat pertama. Ntar rakaat kedua begitu lagi. Rakaat kedua baca Fatihah, kemudian baca surah, habis baca surah ruku, habis ruku bangun lagi, ya i'tidalnya langsung sedekap, baca Fatihah lagi, baca surah, ruku lagi, kemudian di i'tidal, habis i'tidal di sujud dia duduk antara 2 sujud lagi, ya kemudian tasyahud akhir. Begitu rapi dah salat gerhananya begitu. Itu cara yang kedua. Ya, itu cara yang kedua begitu. Nah, di sini dikatakan wahya qiyamun sanin, summa yusolli rakaatan saniyatan, kemudian dia sholat rakaat yang kedua bi qiyamaini dengan 2 kali berdiri, wa qiraataini dan 2 kali membaca, ma'at ta'awuzi bersama dengan membaca a'udzu, dunal ibtitahi. Di rakaat kedua enggak perlu lagi doa ibtitah. Biasa dah doa ibtitah di awal aja. Wahada, dan ini min ghairi ayyutilal qiraata, tanpa dipanjangkan bacaannya, fi qiyamai kulli rakaatin, pada 2 berdiri pada setiap rakaat, wa ruku'aini dan 2 ruku, wa i'tidalaini dan 2 i'tidal, ai qiyaman sanian, yaitu pada waktu berdiri yang kedua, wa i'tidalan dan i'tidal, wa sujudaini dan 2 sujud, kasair salawati, seperti sama salat-salat semuanya. Fala ziyadah, tapi sujudi enggak perlu ditambahin dalam sujud. Wala tajuzu ziyadatu rukuin salisin, dan tidak perlu lagi menambahkan ruku yang ketiga. Pak aksara litamadil kusufi, misalnya masih lama tuh salat gerhananya. Wala naqsa, enggak perlu dikurangi ahadur ruku'ani, salah satu 2 rukunya, alladzaini, yang dua-duanya nawahuma, yang udah diniatkannya, lil injilai, karena udah mulai terang misalnya, ya udah mulai terang nih ya gerhananya, itu biasa aja, nggak usah dikurang-kurangin lagi. Ya 2 ruku ya tetap 2 ruku, ya 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, ya tetap 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah, ya 2 kali baca surah, walaupun udah mulai terang. Ya tapi kan tadi dia sholat ya masih gelap, masih ada waktunya. Nah kalau udah berjalan waktu, jangan terpengaruh dengan kondisi. Wah ini masih gelap banget, lamain aja. Oh ini udah terang, cepetin aja. Udah biasa aja, disesuaikan dengan program yang udah direncanakan. Nah seperti itu. Li'anna hadhihi sholata, karena sholat ini laisat naflan mutlaqan, bukanlah termasuk nafal mutlak. Tuh begitu ya. Jadi kesimpulannya cara yang kedua ya seperti itu. Ya, dan ini yang biasa kita baca dan nih. Yang biasa kita baca ya, dan biasa kita laksanakan. Nah nanti cara yang ketiga wasali satuha. Nah bedanya cara yang ketiga cuma bacaan surahnya aja lebih panjang, lebih lama. Yang lainnya sama semuanya, caranya udah begitu sama, cuma bacaan surahnya yang lebih panjang. Itu masuk dalam kategori kaifiat metode yang ketiga. Biasanya kita bawa cara yang kedua, yang lebih ya banyak di masyarakat, itu cara yang kedua. Kalau cara yang pertama ya 1 kali ruku, 1 kali berdiri, 1 kali bacaan surah, yaitu seperti sholat sunnah biasa. Nah itu cara yang pertama. Tapi kalau cara yang kedua yang tadi. Nah kalau cara yang ketiga cuma bedanya di surah lebih panjang bacaannya. Cari misalnya sampai 200 ayat, 150 ayat. Nah seperti itu. Kalau bisa surah Al-Baqarah dibaca. Ya, surah Al-Baqarah jumlah surahnya ayatnya berapa tuh? 200 lebih ya. Ya, 200 lebih surah Al-Baqarah itu. Ya, itu. Jadi kita enggak sampai di situ dah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah satu-satu pada keluar, ya. Nah, begitu. Ya, jadi kita cari yang kedua aja. Insya Allah ini udah sempurna.
Nah nanti baru wasalisatuha. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.